Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Meri Ningtyas Putri, NIM E2019-3110. Nah, saya di sini akan menanggapi video yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, yang berjudul tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Nah, yang pertama kita pasti akan menanyakan apa sih pengertian ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah ini. Nah, jadi ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Nah, jadi dalam perekonomian itu terjadi 3 sektor, yaitu perusahaan sebagai produsen dan rumah tangga sebagai konsumen, dan juga pemerintah sebagai konsumen dan pengungut pajak, atau juga pemberi subsidi kepada pihak perusahaan dan juga rumah tangga. Nah, yang selanjutnya yaitu siklus perekonomian 3 sektor. Nah, di dalam siklus ekonomi 3 sektor ini terdapat perusahaan, ada pemerintah, dan juga ada rumah tangga. Nah, yang kita bahas pertama yaitu tentang perusahaan. Nah, di dalam perusahaan ini terdapat kegiatan ekonomi, yaitu pengeluaran dan pendapatan. Nah, di dalam perusahaan akan ada pengeluaran kepada pemerintah, baik itu pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah pengeluaran perusahaan kepada pemerintah. Kemudian pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga, yaitu berupa gaji dan upah. Nah, jadi rumah tangga itu kerja di perusahaan, lalu perusahaan membayar gaji dan upah kepada rumah tangga. Bisa jadi juga bayar sewa tanah, karena perusahaan itu menyewakan tanah kepada rumah tangga. Jadi rumah tangga itu menginvestasi di perusahaan. Dia membeli saham di perusahaan atau memiliki saham di perusahaan akan dibayar. Jadi perusahaan membayar upah kepada rumah tangga. Nah, jadi dalam pengeluaran rumah tangga itu yaitu mengeluarkan pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga itu berupa gaji dan upah, sewa bunga, dan juga laba. Dan selanjutnya yaitu kita melihat dalam pendapatan perusahaan. Nah, pendapatan perusahaan ini berupa subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Nah, kemudian yaitu pemerintah. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga melakukan kegiatan ekonominya, yaitu berupa pengeluaran dan pendapatan. Nah, pemerintah akan mengeluarkan pengeluaran itu kepada perusahaan. Contohnya seperti pemerintah memberi jasa
atau barang kepada perusahaan. Contoh lain yaitu seperti membayar gaji atau upah kepada rumah tangga. Misalnya, rumah tangga itu bekerja di perusahaan, seperti contohnya PNS. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pendapatan pemerintah. Pemerintah mendapatkan pendapatan ketika dari pihak pemerintah menerima pajak dari perusahaan atau juga menerima pajak dari rumah tangga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rumah tangga. Rumah tangga juga melakukan kegiatan ekonomi, bisa saja pengeluaran dan juga pendapatan. Nah, rumah tangga mengeluarkan. Nah, seperti contohnya yaitu pembelian barang kepada perusahaan, kemudian membayar pajak kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian rumah tangga bisa mendapatkan pendapatan dari perusahaan sekaligus pemerintah, yaitu yang berupa gaji dan upah dari perusahaan dan pemerintah. Poin yang selanjutnya yaitu ada campur tangan pemerintah, menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pengumutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Dan yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi tiga sektor ini atau perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah, maka ekonomi itu tidak ada hubungannya dari luar negeri. Tidak ada ekspor dan impor. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka pendapatan pemerintah. Jadi industri, perusahaan, dan rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, maka hal tersebut akan mendapatkan pendapatan bagi pemerintah. Nah, kemudian menjadi pengeluaran bagi rumah tangga dan perusahaan. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, maka itu terdapat pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, poin yang terakhir yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.